Halo, nama saya Joshua Panggabean. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian manajemen waktu. Manajemen waktu terbagi atas dua kata, yaitu manajemen dan waktu. Manajemen itu sendiri berasal dari kata Prancis, yaitu management, yang memiliki arti seni, melaksanakan, dan mengatur. Waktu adalah sesuatu yang bakal habis dan tidak dapat kembali lagi. Nah, jadi manajemen waktu adalah usaha untuk memanfaatkan setiap bagian dari waktu untuk dilakukan aktivitas tertentu, yang mana telah ditentukan target dalam jangka waktu tertentu. Suatu aktivitas atau pekerjaan harus sudah diselesaikan. Nah, manajemen waktu itu sendiri termasuk sebagai bagaimana kita membuat diri kita sebagai produktivitas, meningkatkan produktivitas diri kita sendiri. Nah, menurut Atkinson, manajemen waktu didefinisikan sebagai suatu jenis keterampilan yang berkaitan dengan segala bentuk upaya dan tindakan seorang individu yang dilakukan secara terencana agar individu tersebut dapat memanfaatkan waktunya dengan sebaik-baiknya. Manajemen waktu yang seperti saya bilang tadi bertujuan kepada produktivitas, yang berarti rasio output dengan input, tampak dan dirasakan seperti membuang-buang waktu dengan mengikuti fungsi manajemen dalam mengelola waktu dan merencanakan terlebih dahulu penggunaan waktu bukanlah suatu pemborosan, melainkan memberikan pedoman dan arah, bahkan pengawasan terhadap waktu. Di dalam manajemen waktu, seorang pemimpin harus dapat manage waktunya lebih baik, karena waktu itu tidak bisa kembali lagi. Waktu bakal terus berlanjut, maka kita harus sebagai pemimpin harus bisa dapat memanfaatkannya lebih baik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sebagai pedoman untuk menyusun manajemen waktu yang baik. Di antaranya yang pertama, cukupkan waktu tidur Anda antara 6 jam sampai 8 jam per hari. Yang kedua, upayakan jadwal aktivitas Anda berlangsung antara pukul 6 sampai pukul 22. Yang ketiga, tiap minggu jadwal Anda berisi 4 kelompok aktivitas. Yang keempat, jadwalkan bahwa waktu belajar mandiri Anda minimal 20 jam per minggu, di luar waktu kuliah di kelas. Yang kelima, rencanakan waktu belajar mandiri Anda maksimum 10 jam per hari. Yang keenam, rencanakan waktu belajar mandiri untuk setiap subjek maksimum 5 jam per hari. Yang ketujuh, selang-seling topik belajar mandiri secara teratur. Jika misalnya Anda memutuskan belajar dari jam 7 sampai jam 13, maka Anda tidak menghabiskan waktu 6 jam hanya untuk belajar satu topik saja. Yang kedelapan, ketahuilah bahwa diri Anda sebagai morning person, night owl person, atau late afternoon person, untuk memastikan bahwa jadwal tersebut sesuai dengan irama kerja dan jam biologis Anda. Yang kesembilan, luangkan waktu untuk istirahat sejenak di tengah waktu belajar. Misalnya istirahat tidak lebih dari 10 menit dari setiap jam. Yang kesepuluh, latih dan biasakanlah diri Anda untuk mengerjakan sesuatu cukup sekali, alias hindari kebiasaan untuk mengulang-ulang. Misalnya membaca teks tentang suatu topik sedapat mungkin cukup sekali saja, tetapi dengan memastikan bahwa Anda paham dan ingat apa isinya. Hindari mitos bahwa untuk memahami sebuah bacaan, Anda harus membacanya 2-3 kali. Yang ke-11, belajar untuk fokus dan konsentrasi, tanpa jeda waktu untuk minimal 15-20 menit. Kemudian ditingkatkan menjadi fokus antara 30 menit sampai 50 menit. Hal ini diperlukan sekali untuk membantu Anda mendengarkan dosen menjelaskan di kelas, mencatat, membaca, dan menulis. Ingat, membaca dan menulis akademik membutuhkan waktu lebih panjang dibanding membaca surat biasa atau menulis email ataupun pesan elektronik seperti Twitter atau sejenisnya. Dan yang terakhir, kadangkala perlu untuk menyusun jadwal mingguan di mana ada suatu hari di antaranya bersih dari tugas-tugas akademik.
Halo, nama saya Geraldo Kekar Gabriel Simatupang dengan NIM 18106111297. Sekarang saya akan menjelaskan mengenai manfaat manajemen waktu. Sistem manajemen waktu yang sesuai dengan kebutuhan bisa membantu kita dalam menyelesaikan tugas pekerjaan dalam waktu yang lebih singkat. Apapun prioritasnya, mempelajari bagaimana cara mengatur waktu akan membantu kita dalam menyelesaikan target atau tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Dan saya akan menjelaskan mengapa kita harus dapat memanage waktu dengan baik. Satu, dengan kita pintar untuk memanage waktu, itu dapat membantu kita membuat prioritas. Seperti misalnya manakah yang harus didahulukan, membayar hutang sekolah atau SPP, atau membeli handphone baru. Yang kedua, dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda tugas dan pekerjaan. Yang ketiga, dapat membantu menghindari tabrakan waktu atau bentrok, seperti misalnya menghindari dua kegiatan yang seharusnya tidak dilakukan dengan bersamaan. Yang ketiga, dapat membantu mengevaluasi perkembangan atau kemajuan kita dalam menyelesaikan tugas atau pekerjaan. Dan kemampuan individu dalam mencapai produktivitas dan efisiensi yang lebih besar. Dan yang terakhir, dapat mengurangi kecenderungan untuk menunda-nunda pekerjaan yang dapat diselesaikan, dapat membantu untuk mencegah terjadi bentrok waktu dalam mengerjakan dua atau lebih pekerjaan dalam waktu yang bersamaan, dan membantu proses evaluasi terhadap hasil pekerjaan individu atau organisasi. Nama saya Russo Jordan. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik manajemen waktu. Yang pertama adalah membuat skala prioritas, yang kedua adalah disiplin waktu, yang ketiga fokus apa yang dikerjakan, dan keempat adalah mengatur waktu untuk bisnis jangka panjang. Mari kita bedah satu persatu. Yang pertama adalah membuat skala prioritas. Jika kita sudah memutuskan atau mengikuti bisnis, berarti kita harus sudah bisa membuat juga skala prioritas. Karena dengan banyaknya pekerjaan yang kita miliki, tidak mungkin kita bisa kerjakan berbarengan. Maka skala prioritas itu berperan penting. Kita harus bisa membedakan mana pekerjaan yang tenggat waktunya lebih cepat dan mana tenggat waktunya lebih lama. Yang kedua adalah disiplin waktu. Seperti halnya yang sudah dijelaskan pada pengertian manajemen waktu, bahwa menyelesaikan target sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan adalah definisi yang tepat jika kita melakukan disiplin waktu. Sehingga kita harus membiasakan disiplin tanpa menunda-nunda pekerjaan yang ada. Yang ketiga adalah fokus dengan apa yang dikerjakan. Jika kita sudah membuat daftar-daftar tugas yang akan kita kerjakan, maka kita harus fokus terhadap apa pekerjaan yang kita punya. Yang keempat adalah mengatur waktu bisnis untuk jangka panjang. Itu berperan penting juga, karena seperti kita ketahui bahwa para pengusaha pasti memiliki plan atau rencana yang jangka panjang. Dia harus 10 tahun ke depan menjadi apa, atau 5 tahun ke depan bisnisnya harus seperti apa. Jadi kita harus pegang teguh bahwa seseorang yang mempunyai rencana saja bisa gagal, apalagi orang yang tidak mempunyai rencana. Kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan manajemen waktu. Tujuan manajemen waktu yaitu untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Efektivitas dalam suatu pekerjaan dapat dilihat dari tercapainya tujuan akan atau target yang sudah ditetapkan dalam manajemen. Dan juga selain itu, dampak manajemen waktu adalah dengan manajemen waktu yang baik, kita bisa membuat hidup kita lebih produktif. Bayangkan jika hidup kita tidak manajemen dengan baik, tidak planning untuk kegiatan yang akan kita lakukan, karena planning yang tidak pasti membuat proses pengawasan untuk mengakibatkannya banyak waktu terbuang hanya untuk hal yang sangat tidak bermanfaat. Tentunya, manfaat manajemen yang baik dalam kehidupan dapat mengatasi dan mencegah dampak-dampak di atas. Dengan adanya manajemen yang baik, kehidupan kita akan lebih teratur. Seseorang dapat merealisasikan segala keinginannya dengan manajemen kehidupannya yang baik. Akan menjadi bekal pada saat memasuki dunia yang sebenarnya. Misalnya, manajemen suatu perusahaan. Dengan kemampuan manajemen tersebut, kita akan membiasakan diri kita disiplin. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari, mungkin secara tidak sadar kita telah menerapkan konsep dasar manajemen tersebut. Akan tetapi ada seseorang yang melakukan manajemen kehidupan dengan baik. Namun masih banyak orang yang melalaikan pendidikan manajemen. Manajemen kehidupan mungkin adalah suatu proses perencanaan, perorganisasian, pengarahan tenaga, dan pengendalian terhadap aktivitas hidup kita sehari-hari. Dan terakhir, saya ingin bahas tentang dampak manajemen yang buruk terhadap kehidupan seseorang. Dampak kehidupan manajemen yang buruk terhadap kehidupan seseorang
Jika kita melakukan manajemen yang buruk dalam kehidupan tentunya akan berdampak buruk terhadap kehidupan kita antara lain. Seseorang yang tidak mempunyai manajemen kehidupannya baik akan banyak membuang waktunya untuk kepentingan yang kurang berguna. Orang yang tidak dapat memanfaatkan waktu dengan baik, ia seolah-olah dikejar waktu, tidak bisa hidup tenang, tak mampu mewujudkan tujuan-tujuannya, dan tak bisa menikmati hidup. Ada kemungkinan menghilangkan kepercayaan pada dirinya akan berkurang, karena orang yang tidak bisa memanajemenkan hidupnya dengan baik biasanya memiliki penghasilan tidak akan baik juga jika tidak ada manajemen yang tidak baik. Dan yang terakhir, orang tersebut kurang efektif melakukan sesuatu, misalnya tenaga.